Yang pertama, an-nisa yuhibna dilal. Wanita manapun, siapapun dia, senang dengan kemanjaan. Itu watak mereka, itu tabiat bawaan mereka, senang untuk dimanja. Wa yuhibna at-tasrih bil hub. Juga yang kedua, mereka senang kalau disanjung oleh suaminya dengan kecintaan. Artinya seorang suami diwasiatkan yang pertama untuk ia memanjakan istrinya. Kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, "Yanbaghi lirrajul ayakuna baina yaday imra'atihi mithla tifl." Seorang suami hendaknya ketika bersama istrinya seperti layaknya anak kecil, manja. Tetapi kata Umar, kalau dalam perkara-perkara penting, masalah-masalah prinsip, wajaduhu rajulan, betul-betul keluarganya mendapati suaminya ini lelaki. Artinya dia yang putuskan, dia yang tentukan, ya, ndak. Keputusan itu ada di tangannya, terutama itu perkara-perkara penting, perkara-perkara prinsip, perkara-perkara din, masalah agama. Ala kulli hal, seorang suami bisa menempatkan diri kapan dia bercanda, kapan dia mesra dan memanjakan istrinya walaupun itu disenangi olehnya. Tapi dalam perkara-perkara yang tidak bisa ditolilir, dia nggak akan manja di situ, tegas. Yang kedua, tasrih. Ya, artinya beliau wasiatkan jangan bakhil untuk menyampaikan itu kepada dia. Kalimat yang semakna itu, bahwa dia sangat mencintai istrinya. Kalau kepada mukmin saja, sesama mukmin, para ulama sebutkan hak dari salah satu sekian banyak hak persaudaraan adalah kamu sampaikan kecintaanmu itu kepadanya. Ya fulan uhibbuka fillah, yang jarang orang sampaikan, padahal itu sunnah. Uhibbuka fillah, aku cintai kamu karena Allah, karena kamu taat, istiqomah. Padahal ini nggak ada nasab, nggak ada hubungan, teman halal khair, sahabat. Apalagi ini orang terdekatnya, istrinya, teman hidupnya. Bahasa orang awam, syarikatul hayat, partner hidupmu. Maka ya jangan bakhil-bakhil, jangan kaku lisanmu untuk bahkan sering sampaikan padanya kalau kamu mencintai dia. Dan itu senang, sangat disenangi oleh wanita. Yang ketiga, an-niza yakrahna asyadid minar rijal wa yastakhdimna adh-dhaif al-layyin minhum. Kalau suaminya itu kaku, keras, dia nggak senang. Kaku, sangar, kejam atau semakna itu, nggak akan senang istrinya. Tapi di sisi lain, dhaif, lemah, gampang ditekuk oleh sang istri, itu malah akan dia perbudak kalau suaminya lemah. Fakun baina bain,
maka jadilah di antara keduanya. Bukan suami tipe suami yang kaku, nggak ada senyumnya, nggak ada mesranya, nggak ada manjanya kepada istri. Tapi di sisi lain juga jangan jadi suami yang lemah, diatur bahkan ditentukan oleh istri segala tindak tanduk dan gerak-gerikmu. La hadza wa la hadza. Di antara itu kamu tahu diri, tahu waktu, kapan kamu harus tegas, kapan kamu harus manja, dan ini seperti disebutkan, kamu keras terus orangnya nggak akan disenangi istrimu, kamu lemah terus juga dia nggak akan senang. Watak perempuan nggak bisa memimpin dan tidak senang untuk memimpin, apalagi itu suaminya. Dia butuh suami yang tegas, yang ngayomi, yang memimpin, membimbing dirinya. Rabi'ah, yang keempat, an-nisa yuhibna ma yuhibbur rajul minhun. Dia manusia, maka dia juga senang, berharap mendapati dari suaminya sebagaimana suaminya ingin dan berharap mendapati darinya. Maka jadilah seperti itu. Bercerminlah pada dirimu sendiri. Kamu ingin istrimu bersih, wangi, rapi, dan seterusnya. Ya, dia pun ingin kamu seperti itu. Maka ketika kamu bersama dia, ya bersihlah, wangikan dirimu, rapikan. Muhim yang semakna itu. Sama, kamu berharapnya seperti apa, ya dia juga berharap sama seperti itu dari kamu. Sebagian lelaki, sebagian suami gak peduli dan hanya menuntut itu kepada sang istri. Dia minta istrinya harus melayani dia dalam keadaan bersih, wangi, ini. Sementara dia semaunya, pulang mungkin keringatan, bau, penuh daki, penuh keringat, ini itu. Gak peduli sudah. Dia tidak menghitung hajat dan kepentingan istrinya. Istrimu juga manusia, dia juga ingin pasangannya seperti yang dia inginkan. Maka apa yang kamu inginkan pada istrimu, jadikan itu pula pada dirimu. Kamu ingin dia bertutur kata yang baik, ya kan? Lemah lembut dalam bicara, kamu pun hendaknya demikian. Berbicara yang baik dengan dia, bertutur kata yang mengenakkan. Kamu ingin dia nurut sama kamu, ya kamu juga nurut sama dia dalam batasan-batasan yang ma'ruf, selama itu bukan maksiat. Ala kulli hal, ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarahlah kepada dia dengan yang ma'ruf. Nah, yang kelima, al-bait mamlakatul untha. Kamu harus sadari, rumah itu kerajaan istrimu. Ibarat raja punya wilayah, punya teritorial, daerah ini batasnya sampai sana sini, wilayah ana sang raja. Dan dia di wilayahnya, di kerajaannya punya singgasana. Tentu dia ingin bebas mengatur, menentukan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka berikan itu kepadanya di rumah. Jangan sampai dia merasa kamu merebut kekuasaannya. Masalah-masalah sepele, nggak usah kamu turut campur di situ. Misalnya menata almari, dia pengen lemari di sini, ya sudah biarkan. Dia senangnya begitu. Yang 24 jam di rumah dia, istrimu.
nggak usah kamu, jangan di sini, anak nggak senang, taruh sana. Meja makan mungkin begini bentuknya, dia senangnya begitu, ya biarkan aja, itu kerajaan dia. Kamu nggak usah ikut-ikut, jangan begini, karena pengennya begini. Ini warnanya jangan hijau, biru, ini biarkan ke dia, kasih wewenang itu kepadanya. Bukan perkara yang menyalahi syariat, bukan mungkar. Buat dia merasa betul-betul ini kekuasaan saya, lu bahagia. Oh, itu rumah dia dan rumahmu. Karena perkara-perkara semacam itu membuat dia senang, bahagia. Jangan sampai dia merasa kamu merebut kekuasaan dia dan merusak kerajaannya. Itu akan memperkeruh hubungan baik antara kamu dengan dia. Yang keenam, seorang istri inginnya di antara dua itu dia dapati dua-duanya. Taksib zaujaha wala takhsar ahlaha. Bagaimana dia mendapati keridhaan suaminya, dicintai suaminya, tapi dia tidak kehilangan dan tidak rugi keluarganya. Maka jadikan selalu seperti itu. Nggak bisa dan tidak benar kamu hanya menuntut kamu milik anak. Ya betul, milikmu memang. Tapi jangan sampai kemudian kamu pisahkan dia dari keluarganya. Dengan itu dia nggak bisa ziarah ke uminya, ke abahnya, ke kakaknya, ke adiknya, dan seterusnya. Yang diingini wanita itu, dia tetap jadi istri yang dicintai suaminya, dia dapati itu dari sang suami, kecintaan, tapi juga dia tidak kehilangan keluarganya. Makanya kamu kasih kelonggaran, entah sesekali, entah seminggu sekali atau bagaimana, kamu ajak ke keluarganya, dan itu mertuamu juga atau ipar-iparmu, yakni sehingga hubungan di antara kedua itu tidak ada yang hilang. Nggak benar dia terlalu perhatian sama keluarganya, mentelantarkan hak-hak suaminya, nggak baik. Atau taat sangat pada suaminya sampai jauh dan renggang dengan keluarganya juga enggak baik. Baina bain, sama. Itu pun di antara keduanya. Sebagian orang tidak menghitung itu. Udah sama sekali enggak dikasih ruang untuk dia silaturahmi, kangen sama orang tuanya, sama adik, sama kakaknya. Enggak dikasih sama dia kesempatan untuk itu, dan itu salah, tidak benar. Yang ketujuh, bahwa wanita mengalami dan melewati masa-masa di mana turun dan berubah kondisi psikis dia karena ciptaannya memang yang Allah jadikan. Dia ada haidnya, ada nifasnya, ada ininya, sedikit banyak berpengaruh kepada psikis dia. Ya kamu harus sabari sebagai suami. Ya, mungkin agak sedikit turun akhlaknya, mungkin keluar beberapa kejelekannya, mungkin cara bicaranya, mungkin sikap dia, dan ala kulli hal ya sabari saat muncul hal-hal yang semacam itu darinya. Dia pula yang ke-8,
terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka ya kamu juga harus ingat itu. Kamu biarkan nggak benar, dia akan tetap bengkok, banyak kebengkokannya. Kamu harus luruskan, benahi. Tapi kamu paksa benahi untuk lurus juga nggak mungkin, akan patah, dan itu kinayah tentang talak dan perceraian. Maka juga baina-bain, ya antara itu. Dalam hadis Rasul katakan, fadariha ta'ish biha, bermudarahlah dengannya, dengan itu kamu bisa hidup. Artinya kalau kamu ingin mendapat kenikmatan, kebahagiaan, ya harus sabar dan menerima kebengkokan dia itu. Ada saja kebengkokan-kebengkokan darinya, dengan itu kamu bisa hidup. Kalau kamu ingin lurus sama sekali, ya nggak mungkin. Itu kekurangan dan watak yang ada pada dirinya. Kemudian beliau terakhir katakan, wallahu khalifati alaik, dan Allah yang menjagamu, aku pasrahkan dirimu kepada Allah. Wal mutawalli li amrik, dan Allah pula yang mengurusi segala urusanmu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad nabiyil huda wa ala alihi wa sallim tasliman katsira.